Seru banget nih Pak Radit. Ya, Belakangan viral banget nih soal investasi dan trading di media sosial. Gimana nih menurut Pak Radit? nah benar banget tuh. Sebenarnya dunia investasi, Hmm. terutama di perdagangan berjangka itu memang sangat menjanjikan. Hmm. Tapi memang seperti pedang bermata dua nih. Hmm. Bisa menguntungkan, bisa juga ada risikonya. Nah, oleh sebab itu kita pengen mendidik masyarakat, kita pengen sharing pada masyarakat pemula untuk Hmm. memandu mereka supaya bisa jadi seorang trader profesional gitu. Nah, kita mau bahas nih langkah-langkah gimana caranya supaya bisa menjadi seorang trader profesional kayak Oke, gitu. bentar Pak Radit. Ternyata udah Ya, mulai nih. Halo teman-teman, trader sekalian. Kembali lagi bersama saya Agung Mustaqim di podcast Okta Investama Berjangka edisi 10 Juni 2025. Di oke. belakang layar kita sudah ada wakil pialang kita juga, yaitu Bapak Makarios Amin mendampingi kita di sini. Ya, Ya, kita kembali bersama Bapak Radityo. ya. Gimana tadi Pak terkait trading nih belakangan yang rame? Apa sih sebenarnya trading profesional tuh gimana sih? Karena orang banyak ikut-ikutan doang nih. Nah, ya benar sekali. Sebenarnya industri berjangka ini satu industri yang memang sudah sangat maju sekali kalau Hmm. kita mengacu pada basisnya di kawasan Eropa, misalnya di Hmm. Amerika, di Jerman maupun di kawasan Eropa lainnya ya. Orang trading ini udah menjadi satu pendapatan sampingan buat mereka gitu. Hmm. Nah, di Indonesia ini baru baru ini 10 tahun 20 tahun terakhir ini cuman memang dengan masuknya teknologi internet ini kan memang udah mulai banyak orang belajar Iya, dari ya. YouTube, dari Hmm. dan sebagainya. Nah, siang sore ini kita mau bicara tentang sebenarnya bagaimana sih jadi seorang trader profesional. Ya, benar Jadi sekali. pada prinsipnya untuk menjadi seorang trader profesional itu memang orang harus punya skill yang mumpuni gitu. Kemampuannya memang harus terdidik, terlatih, kemudian juga punya pengalaman yang baik di market kayak gitu. Jadi prinsipnya sih seperti itu. Nah, ketika orang udah punya satu pengalaman yang baik tentang Hmm. market gitu ya, punya kemampuan yang baik dan kemudian punya manajemen risiko yang baik di market, maka dia bisa melakukan satu transaksi dengan mekanisme yang memang sudah ditentukan dengan koridor yang telah ditetapkan gitu, sehingga dari sisi potensinya besar, Hmm. resikonya jadi termanage kayak gitu. Berarti butuh apa ya? Butuh waktu yang cukup panjang untuk belajar trading itu sebenarnya. Sebenarnya nggak butuh waktu yang cukup panjang ya, tapi butuh satu apa namanya ya, kita memang harus menyediakan waktu kita untuk mau belajar, intinya seperti itu. Hmm. Bagaimanapun di dunia ini nggak ada sesuatu yang instan kan sifatnya kayak Hmm. gitu. Kita harus memulainya, misalnya kita mau pengen jadi seorang trader profesional nih, ya Hmm. artinya kita harus mau belajar nih, ya kan? Apa sih sebenarnya yang menggerakkan pasar? Aspek teknikal, fundamental, kemudian faktor geopolitik, atau misalnya pidato-pidato dari pejabat-pejabat bank sentral, atau Iya, bahkan iya. pidato-pidato dari misalnya pejabat pemerintah, misalnya Amerika dalam hal ini Donald Trump gitu. Itu kita pelajari dampaknya terhadap market itu seperti apa. Hmm. Nah, saya yakin bahwa kalau kita mau menekuni satu bidang gitu ya dengan Hmm. sangat serius, maka itu akan memberikan satu dampak dan kita mau belajar dengan serius gitu ya. Maka proses pertumbuhan kemampuannya itu akan cepat dibandingkan orang-orang yang tidak punya pola atau memiliki pola tapi tidak menentu gitu ya Hmm. dalam melakukan satu proses pembelajaran itu Berarti gitu. kan harus punya landasan Nah, yang benar, kuat dong, kan? benar, benar. Baik secara teknikal tadi atau fundamental. Fundamental itu bisa dari apa? Penggerak pasar ini apa gitu, news kah atau dari analisa apa? Laporan keuangan suatu negara atau bagaimana? Tentu seperti itu dong. Ya, kalau kita bicara tentang pasar berjangka itu Hmm. memang kita pelajari analisanya cuma secara makro gitu ya. Hmm. Nah, beda dengan bagaimana kondisi kita ketika kita transaksi saham lokal itu Hmm. laporan keuangan dan sebagainya kita pelajari. Hmm. Jadi kalau di transaksi di pasar berjangka ya kita lebih ke arah fundamental itu ya mempelajari gimana sih pengangguran satu negara itu, Hmm. bagaimana pertumbuhan ekonominya kayak gitu, bagaimana kondisi inflasinya. Ketika inflasi tinggi, kebijakan bank sentral akan seperti apa? Ketika tingkat suku bunga tinggi, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan mata uang itu seperti apa kayak gitu. Nah, berarti Itu bagian dari proses. proses. Ya, Biasanya nih,
Kan teman-teman trader nih masih banyak yang pemula nih. Ya, Nah, tips-tipsnya itu gimana? Apalagi kalau mungkin secara teknikal mungkin udah banyak yang paham ya. Bagaimana pola chart pattern, habis itu bagaimana candlestick ini bergerak. Tapi orang banyak lupa nih dengan tips di teknik fundamental tadi ya. Kayak non-farm payroll, CPI. Nah, itu ada tips-tips khusus nggak? Secara trader profesional ini. kalau tips khusus sebenarnya kalau kita belajar tentang fundamental ya ilmunya itu aja. Teknikal pun juga itu aja. Hmm. Yang terpenting itu ketika mereka udah pelajari teknikal fundamental, kemudian psikologis pasarnya, geopolitiknya seperti apa, itu mereka harus ada tahapan untuk mau belajar trading gitu. Jadi bukan hanya sekedar mempelajari aja, tapi mengaplikasikannya itu ke market kayak gitu. Nah, ada dua cara. Yang pertama dengan belajar trading melalui demo akun, ya kan? Dengan membuka demo akun itu kita bisa bertualang dari situ menggunakan MetaTrader gitu. Trading, melakukan aksi jual, melakukan aksi beli, kemudian mengaplikasikan apa yang udah kita pelajari tadi. Misalnya faktor yang menggerakkan pasar misalnya apa? Fundamental, technical, kita udah pelajari nih. Ya kan? Dari berita-berita yang akan dirilis, dari berita-berita terkait dengan isu politik maupun isu misalnya perang dagang dan sebagainya, itu dampaknya akan kemana? Nah, setelah kita tahu, oh ini dampaknya akan menguatkan dolar atau melemahkan dolar, ya kan? Nah, baru kita realisasikan nih di market. Misalnya kita mau pengennya trading apa? Trading emas misalnya. Ya, kita eksekusi nih. Oh, ini berita ini dampaknya akan membuat emas turun. Akan membuat emas dolar menguat gitu ya. Ya, kita siap lakukan aksi sell di demo akun tadi. Jadi latihan dulu ya. Nah, jadi yang saya yakini di industri berjangka ini ketika kita menjadi seorang trader itu profesi itu mirip-mirip kayak seorang pilot ya gitu. Pilot ketika dia belajar menjadi seorang pilot nggak langsung pegang yang penerbangan luar gitu. Pakai simulator dulu. pakai simulator dulu. Secara teori dulu, baru benar. masuk simulator, baru beneran pesawat ya. Ya benar, kan prosesnya begitu. Dari jam terbang itu nanti akan mendidik kita untuk memahami sebenarnya apa sih industri yang kita geluti ini gitu kan. Kemudian bagaimana sih potensinya, bagaimana sih resikonya, bagaimana mengendalikan resikonya gitu kan. Setelah kita berulang-ulang kali mempelajari itu dan kemudian kita dapat potensinya, kita kena resikonya, kemudian kita ngerti caranya gimana, caranya mengendalikan resiko dan sebagainya, baru kita masuk ke dunia trading yang sebenarnya tuh gitu. Jadi setelah demo akun berkali-kali sampai kita paham sistemnya, sampai kita paham resikonya, sampai kita paham manage resikonya dengan risk management yang baik, baru kita masuk ke industri trading yang sesungguhnya mungkin pakai real akun tadi kayak gitu. Tapi nggak boleh jor-joran juga, bertahap gitu. Biasanya kan orang trader pemula ini belum paham basic tapi udah gitu. Basicnya industri berjangka ini gampang-gampang susah gitu ya. Karena pilihannya cuma dua, naik dan turun. Iya. Saking gampangnya, kadang orang mengabaikan faktor mekanisme proses tadi kayak gitu. Jadi sesungguhnya ketika harga mau naik kan tinggal lakukan beli. Ketika harga mau turun tinggal lakukan jual. Saking mudahnya kemudian orang mengabaikan faktor-faktor yang lain yang pada prinsipnya itu memproteksi mereka pada saat mereka menjumpai resiko kayak gitu. Nah itu buat teman-teman trader tuh harus paham. Jangan masuk market dulu, pahami dulu tuh skema awalnya, pelajari dulu, masuk demo account dulu ya Pak. Nah, latihan dulu, udah sampai berapa kali nih, udah berapa dari sekian kali open posisi di demo account, udah berapa nih benar-benar berhasil sesuai trading plan-nya gitu, baru masuk ke akun real gitu, Iya benar. Yang saya pahami ketika kita udah masuk ke belajar demo akun, kemudian masuk ke real akun gitu ya, nanti terjadi sebuah peningkatan kemampuan kayak gitu kan. Ketika kita menyimpulkan itu, kita pada tahap bisa membuat sebuah trading plan gitu. Jadi dasar trading plan itu ya kita lakukan analisa itu tadi kayak gitu, lakukan analisa teknikal, fundamental, kemudian kita simpulkan harga akan naik atau akan turun. Kemudian di situ kita terapkan trading plan kita. Ketika kita lihat harga akan turun misalnya, kita mau lakukan aksi jual di berapa nih? Kemudian batasan resiko kita berapa nih? Target keuntungan kita
seperti apa nih? Iya. Gitu. Jadi bentuk trading plan-nya seperti itu. Nah, kemudian pada saat kita menjumpai resiko atau ternyata pergerakan pasar di luar skenario kita, Hmm. yang paling penting adalah bagaimana kondisi kita memaintain dana yang kita miliki itu tadi kayak gitu, supaya yang tadinya menghadapi sebuah resiko ya menjadi sebuah peluang Iya, kayak iya. gitu, atau membalikan resiko itu kayak gitu. Harus ada Nah, trading plan yang matang lah ya. nah, tapi itu nanti akan terjadi, proses itu akan terjadi. Kita Hmm. akan punya tahapan trading plan yang baik, yang matang itu tadi. Ketika kita dari sisi kemampuan udah mengalami satu proses peningkatan. Nah, Hmm. kita ada di sini podcast kita bahas masalah Hmm. podcast ini hari ini tentang bagaimana menjadi seorang trader profesional supaya orang itu ada guideline-nya gitu. Nggak perlu lewat jalan yang berliku, tapi ada jalan tol yang cepat supaya bisa apa namanya menjadi trader yang memang benar-benar terpandu kayak gitu Iya, iya. gitu. Di Okta kita juga punya ini ya, demo account, habis itu edukasi, kita juga sering ngasih informasi secara fundamental buat bantu para trader nih biar jadi lebih profesional, nggak jadi trader ecek-ecek lah gitu. Di Okta kita ada pelatihan. Oh. Ada pelatihan yang mulai dari beginner, intermediate, advance itu kita ada gitu. Jadi fasilitas itu kita berikan kepada teman-teman trader yang bergabung ke Okta kayak gitu. Juga nasabah-nasabah yang bertransaksi di Okta gitu. Selain itu juga ada juga demo fasilitas demo akun tuh ada. Kemudian berkenaan dengan menyusun trading plan juga kita buatkan tutorial nih. Jadi kalau memang lagi nggak sempat belajar pada saat kelas kita ada gitu ya, misalnya kita jadwalkan nih untuk analisa teknikal, fundamental, dalam proses edukasinya kita jadwalkan hari Senin atau hari apa, tapi mereka nggak sempat untuk ngikuti, ya itu tutorialnya juga ada gitu. Tinggal diminta aja ke bagian edukasi atau bagian masalahnya bisa mereka kasihkan itu gitu. Berarti di Okta Invest sama Berjangka ini udah lengkap semua nih Pak. Ada demo account dan juga ada edukasi terkait gimana cara menjadi trader profesional nih. Mulai dari gimana cara mendownload MetaTrader, gimana jadi menjadi seorang guide menjadi seorang trader, ada semuanya ada gitu. Atau bahkan membuka akun pun caranya udah ada semua gitu. Nah itu buat teman-teman trader pemula lah yang mau jadi profesional. Download sekarang aplikasi Okta Invest sama Berjangka di Google Play Store atau kunjungi web www.okta.co.id. Nah, di sana kita ada sinyal trending harian. Habis itu di media sosial Market kita opportunity ada juga. opportunity kita ada setiap pagi live di Instagram. Market update juga ada. Market update juga ada buletin harian. Betul. Biar lebih cepat lagi nih pembelajaran jadi Lebih confident dalam mengambil keputusan. Tadi kan kita udah belajar nih prosesnya, ya kan? Kita udah bisa simpulkan nih market mau kemana. Nah, dari apa yang kita udah pelajari dan kita simpulkan, ada referensi tambahannya nih, ya kan? Menurut analis A, analis B, analis C, menurut signal apakah sesuai dengan apa yang udah kita analisakan, ya kan? Sehingga membuat kita semakin yakin nih mengambil keputusan untuk beli atau jual. Kemudian batasan resikonya di mana gitu. Dibandingkan kita hanya belajar sendiri tanpa tuntunan misalnya kayak gitu. Itu resikonya lebih besar kayak gitu. Nah, itu kelebihannya. Nah, tapi ngomong-ngomong untuk menjadi seorang trader profesional sebenarnya ya tidak sesederhana itu juga. Ada sebuah prosesnya juga gitu. Nah, dan proses itu harus dilakukan secara terus menerus gitu. Iya. Jadi kayak kita main tenis meja nih. Cara nyebas pun juga harus kita lakukan secara terus menerus. Dan itu kita harus lakukan secara rutin gitu dan disiplin. Sehingga ketika kita menghadapi sebuah opportunity dan kita masuk pasar dan kemudian kita mendapatkan gain, ya kita akan puas dengan hal itu. Tapi yang paling penting ketika kita mendapatkan sebuah risiko dan kita tahu apa manajemen risiko yang paling pas yang kita bisa terapkan di sana gitu. Nah, kadang-kadang memang semuanya udah terskenario, tapi ada juga yang lepas dari skenario itu gitu. Kita mau batasi resiko nih, ternyata kita nggak disiplin dalam menerapkannya gitu. Nah, faktor kedisiplinan ini kita bisa dapatkan pada saat kita berulang kali menjumpai masalah itu, sehingga kita akan terbiasa untuk mengantisipasi resiko yang ada kayak gitu. Nah, ini salah satu tuntunan yang mungkin bisa membuat orang
bisa berhasil dalam melakukan transaksi secara konsisten gitu, dapat mendapatkan gain atau mendapatkan peluang dan mendapatkan keuntungan bisa secara konsisten gitu. Karena apa? Karena kedisiplinan itu tadi, terutama dalam membatasi resiko. Jadi intinya sih gini, kalau orang trading, kalau kita pada tahap yang udah ngerti gitu ya, kita selalu menerapkan adanya trading plan. Trading plan itu biasanya terdiri dari targetnya dua, resikonya satu biasanya itu. Satu banding dua. Dua, ya. Atau bisa saja kalau misalnya volatilitasnya lagi tinggi, resikonya lagi tinggi nih, 1 berbanding 1. Karena kan gini, logikanya kan orang mikir gini. Kalau kita bicara tentang teori probabilitas, kemungkinan ya, itu harga kan kemungkinannya cuma dua, naik dan turun. Iya. Dan probabilitas itu di angka berapa? 50-50 kan? Nah, tapi ada instrumen technical analysis, kemudian fundamental, kemudian ada psikologis. Itu harapan kita, probabilitas itu jadi lebih tinggi. Kemungkinan benarnya itu jadi lebih tinggi, di atas 50%. At least misalnya 70%. Potensi kebenarannya 70%, resikonya 30% salah. Nah, kalau kita main 1 berbanding 1 aja, kita masuk posisi dengan resiko 10 dengan return 10. Ya artinya dalam 7 kali benar, ya artinya kan 70 yang kita dapatkan. Sebenarnya resikonya 30. Itu aja udah cukup bagus. Nah, kalau misalnya kita menggunakan teori risk rasionya 1 berbanding 2. Target keuntungan kita 20, resiko kita 10. Nah, 70% kan artinya 7 kali benar, 20 kali 70 ya udah sekitar 140 gitu kan. Nah, sementara ruginya cuman dikalikan 3 kali kayak gitu. 140 ruginya 30 ya udah sangat bagus kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh yang bisa mengarahkan kita untuk menjadi seorang trader profesional yang bisa menjalannya dengan konsisten, dengan dengan baik gitu, dengan supaya bisa berkesinambungan. Iya, agar hasilnya maksimal lah ya, dengan disiplin, konsisten, habis itu belajar terus menerus, habis itu dapat ilmu baru, terapkan, pelajari, analisa di mana kesalahannya. Nah, itu harus evaluasi. Ya. Jadi terlepas dari faktor disiplin tadi, ya namanya trading bisa saja benar, bisa saja salah, analisa bisa saja benar, bisa saja salah gitu kan ya. Selalu lakukan evaluasi dan selalu mau belajar. Biasanya saya dengar itu istilahnya journaling. Jadi kalau kenapa kita melakukan open posisi, kenapa kita bisa berhasil di open posisi tersebut, atau kita gagal, itu kita catat. Nah, saya pernah dapat. Ya benar. Jadi intinya poinnya 3 ya. Untuk bisa jadi seorang trader profesional dan bisa profit konsisten ya. Yang pertama tadi kita harus melakukan satu kedisiplinan dalam melakukan transaksi. Kedisiplinan terkait dengan berapa target kita, berapa risiko kita. Kemudian kita harus melakukan satu evaluasi terhadap cara-cara kita yang salah tadi itu. Selalu evaluasi terhadap hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko. Yang ketiga, yang paling penting nih, kita harus selalu mau terus belajar. Karena memang teknologi konsep trading ini memang nggak terbatas gitu. Kalau dulu di era tahun 90-an orang trading masih pakai sistem DQ, pakai telepon gitu. Nah, sekarang orang udah maju dan berkembangnya teknologi internet, orang udah mulai langsung dari HP doang. Online. Ada yang canggih lagi pakai copy trade misalnya. Ada yang canggih lagi pakai robot misalnya. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang harus kita terus pelajari sehingga kemampuan kita itu akan terus meningkat dan kedisiplinan kita tadi akan mampu memberikan satu proteksi terhadap resiko yang kita jalani pada saat kita melakukan transaksi di pasar berjangka. Oke. Nah, bisa disimpulkan ya teman-teman trader semuanya, bahwa menjadi seorang trader profesional itu butuh perjuangan juga. Butuh proses, butuh waktu, walaupun tidak bisa dibilang singkat atau dibilang butuh waktu yang lama juga enggak ya, tapi butuh kedisiplinan, disiplin, habis itu selalu mengevaluasi apa yang dipelajari, kemudian terus belajar. Nah, akhirnya bisa mentalitasnya terbentuk, pengetahuannya jadi lebih luas. Jadi benar-benar
bisa masuk ke market itu dengan baik, dengan punya trading plan yang benar lah. Akhirnya bisa menghasilkan keuntungan Yang konsisten yang ya. konsisten dengan kemauan kita semua lah ya. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman trader semuanya. Demikian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan podcast Opta Investama Berjangka di minggu depan. Buat Pak Adi, terima kasih banyak Ya. untuk kesempatan hari ini. Ya. Salam. Salam.